Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya membuat channel di YouTube ini hanya untuk mendokumentasi kisah saya sendiri. Saya hanya ingin berbagi berpengalaman saja, berbagi pengalaman diri saya pribadi kepada Anda semua. Pada sekarang hari ini, pada tanggal 10 November 2024, perjalanan hari ini saya sedang mencari pekerjaan, dan kemarin-kemarin juga, bukan hari ini saja sih, kemarin-kemarin juga saya sama masih mencari pekerjaan. Sebelum saya menganggur seperti ini, saya bekerja sebagai buruh pertanian atau buruh di lahan pertanian orang lain gitu. Yang menjadi hikmah bagi saya untuk hari-hari ini maupun hari-hari kemarin, ternyata yang pertama, susahnya pekerjaan. Susahnya bukan di kerjanya, kerja ya apa aja sih. Cuman susahnya bagi saya yaitu mencari kepercayaan bagi orang-orang yang apa ya katanya, mencari pekerjaan yang mencari kepercayaan kepada orang-orang yang mau menerima saya pribadi, baik karyawan kah ataupun pekerjaan bagi saya sendiri yang cocok bagi saya sendiri kah gitu. Nol. Maksudnya kayak gini. Saya dari kemarin-kemarin tuh hampir 2 minggu saya melamar pekerjaan ke sana ke sini, daerah Sukabumi, daerah Cianjur, Bogor, Bekasi, Jakarta, baik lewat langsung ke perusahaannya datang ataupun online. Kebanyakan saya melamar pekerjaan online. Ada yang lewat email, ada yang lewat website infoloker dan sebagainya. Terus saya juga melamar pekerjaan secara langsung, action gitu loh. Ternyata hasilnya nol. Dari semua lamaran, semua pekerjaan atau semua info lowongan pekerjaan, cuman 2 perusahaan yang memanggil saya. Itu pun juga cuman memanggil interview gak keterima, gak kepanggil. Yang kedua, psikotes tapi walk interview gitu. Jadi dia psikotesnya tes gaya bicara kita. Kalau ditanya kepada kita, dia menilainya bukan dari segi tulisan, cuman dia menilai dari obrolan, apakah dia berinteraksinya dengan baik atau apakah dia cara berbicaranya baik atau gimana gitu. Tapi gak keterima. Itu pun juga apa ya, disebut formalitas bisa. Saya ditanya sama pihak interview, sama yang ngetes gitu, apa sih disebutnya, HRD personalia ya kan. Saya ditanya, dia sambil menilai, nanya saya menilai. Ternyata itu semua hanya formalitas di satu perusahaan, yang di antara 2 perusahaan, yang satu perusahaan ini yang
disebut jengkel bisa ya. Saya menjawab pertanyaannya dengan semaksimal mungkin, dengan sepengalaman saya. Beres interview, lulus, bukan lulus, beres. Kata dia terakhir bilangnya tunggu 3 hari kerja, tunggu 3 hari untuk pemanggilan, jangan jauh sama HP gitu. Saya tunggu 1 hari, saya dapat info dari 3 hari. Yang pertama, hari pertama saya dapat info, ternyata perusahaan tersebut itu yang ngebutuhinnya kebanyakan wanita. Terus yang tanya jawab walk interview itu hanya formalitas. Saya dapat informasinya dari karyawannya langsung. Jadi itu yang membuat saya jengkel. Dari sebuah lamaran, 2 perusahaan yang manggil, yang satu interview untuk penempatan kerja, gak kepanggil lagi. Setelah itu yang satu lagi, yang terakhir ini, itu terakhir perusahaan yang saya lamar. Saya di walk interview, dan yang membuat saya jengkel itu semua saya bela-belain loh. Kayak gini loh perjalanannya. Saya dipanggil jam 11 siang, harus ada di perusahaan tersebut jam 11. Ternyata yang melamar itu banyak, bisa dibilang lebih dari 50 orang. Saya dari jam 11 kepanggil walk interview itu ke ruangan jam 3 sore. Bela-belain gitu loh. Beres walk interview, saya pulang jam 5 karena hujannya itu deras. Ini maksudnya saya menceritakan perjuangan saya di perusahaan yang terakhir itu loh. Hujan deras, waktu itu banjir di Sukabumi loh. Waktu banjir itu, banjir, hujan gak berhenti, otomatis saya dan rekan saya, teman saya sekaligus saudara saya, otomatis saya hujan-hujanan pulang ke rumah, ke Kabupaten Sukabumi. Dengan ridhonya saya, perjuangan saya hujan-hujanan, nunggu saya walk interview dipanggilnya lama, perjuangan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD personalia itu dengan semaksimal mungkin. Yang paling teringat itu, pada saat itu saya gak memegang uang sepeser pun. Adapun memegang uang itu modal pinjem. Itu perjuangan saya di perusahaan yang terakhir itu. Saya pulang, saya hujan-hujanan, tapi saya senang. Saya pinjem uang, saya senangnya bukan dipinjemnya, tapi dengan harapan saya bisa ganti itu pinjem uang, karena saya berharap itu perusahaan memanggil saya. Jadi utang segitu ya bisa dibayar sama gaji gitu. Perjuangan saya menjadi senang waktu hari itu, sebelum ada kata bahwa itu hanya formalitas saja gitu. Ternyata setelah saya mendapat informasi formalitas itu, kalau formalitas baik gitu loh, saya diterima, dipanggil kerja, mungkin itu formalitas baik. Tapi formalitas hanya untuk bahwa perusahaan itu membutuhkan karyawan, interview semuanya. Ternyata itu hanya formalitas perusahaan, bahwa perusahaan itu membuka lowongan kerja.
kan di info lowongan kerja itu bahwa PT tersebut atau perusahaan tersebut membutuhkan karyawan laki-laki, karyawan wanita. Gak tertera di situ bahwa jumlah yang dibutuhkan berapa gitu. Terus yang dibutuhkan itu kebanyakan wanita atau laki-laki, enggak. Saya lamar, semua orang, semua pelamar juga banyak melamar ke situ. Tapi hasilnya formalitas jauh sama info di lowongan kerja bahwa perusahaan tersebut hanya membutuhkan karyawan wanita, tapi laki-laki juga ada, cuman ya beberapa gitu. Dari sekian ratus orang kan 3 hari, 1 hari 70 orang lebih, 50 orang lebih. Kalau dikali 3 saja itu udah 200 orang kurang gitu. Yang dibutuhkan cuman wanita kebanyakan. Perusahaan nggak detail gitu loh. Sakit gitu. Saya udah ambil napas saja. Perjuangan saya ngebayangin perjuangan saya membuat persyaratan-persyaratan lamaran kerja seperti membuat SKCK ke kantor polisi, membuat kartu kuning ke Depnaker, membeli memberi berkas-berkas seperti amplop coklat itu, peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu juga pakai uang yang saya pinjem. Waktu itu uang saya emang nol, asli itu nol. Ya, saya kan orangnya kayak gini loh. Saya optimis saja bahwa perjuangan saya waktu itu nggak bakalan kebuang gitu loh, keganti sama perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut menjanjikan gitu loh. Ternyata di akhir saya sakit gitu loh. Sakitnya bukan main, harapan demi harapan, semuanya bohong. Tapi setelah itu sakit, ya memang sakit. Tapi dipikir lagi, saya sadarkan diri saya sendiri. Ya namanya juga perjuangan, namanya juga ikhtiar. Ya terus saja saya jalankan perjuangan saya. Mungkin perusahaan tersebut bukan jodoh saya. Ya seperti itulah isi pikiran saya. Saya tetap nggak memotong perjuangan karena saya juga punya keluarga, punya istri, punya anak satu. Itu yang jadi berat, salah satu yang membuat saya berat itu ada keluarga yang harus dibiayai gitu. Saya gak bermaksud, saya gak mau memberi dia, istri saya, uang buat resiko atau anak saya buat jajan gitu. Tapi kayak gini loh keadaannya. Saya bukan pelit atau gimana ya, tapi saya juga memang lagi berusaha, ya masih belum aja gitu. Makanya saya berjuang terus. Nah, sampai hari ini, untuk hari ini dari pagi aktivitas saya mencari cara untuk mencari uang intinya, bekerja. Karena kemarin-kemarin saya melamar ke perusahaan sana, melamar ke perusahaan ini, yang paling gila di zaman sekarang, pabrik itu gak gratis.
Mungkin perusahaan, ada yang bilang di perusahaan itu bahwa di perusahaan itu tidak memakai administrasi, bahwa perusahaan itu tidak pakai uang gitulah. Tapi nyatanya di lapangannya, waktu kita melamar ke pabrik perusahaan tersebut, kita malah dipinta uang. Itu belum ke dalam perusahaan loh, masih di gerbang, masih di wilayah luar perusahaan loh. Kita datang aja udah dicegat, bisa masuk asalkan ada uang. Gilanya zaman sekarang ada yang nyampe 20 juta masuk ke pabrik. Itu gila. 20 juta saya mana punya. 20 ribu aja sudah susah. Ini 20 juta. Zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Jadi saya cari cara lain ya, mungkin ya cobalah wira swasta gitu, kerja sendiri seperti buka dagang. Nah, untuk hari ini saya kepikiran situ. Saya calling saudara saya yang di Cikeong, daerah masih daerah Sukabumi gitu. Saya calling saudara saya konsultasi sama dia, saya ceritain semuanya bahwa saya sudah nganggur lama gitu, udah nganggur hampir 2 bulan, yang sebulan saya kena penyakit wasir stadium 4, yang 1 bulan saya cari kesana kesini, yang kerjaannya itu ringan gitu loh. Kan saya wasir, penyakit wasir nggak boleh berat-berat, makanya saya cari kerjaan yang nggak berat-berat kayak gitu loh. Saya konsultasi sama saudara saya, oh ya boleh katanya gitu. Kata dia boleh, tempatnya ada, peralatan buat dagang juga ada, kamu langsung dagang aja gitu. Kamu siap dagang aja, gak sampai harus nyiapin gerobak, gak sampai harus beli peralatan kayak gitu, enggak. Dia baik. Nah, rencananya lusa saya mau langsung mulai berdagang. Dagangnya saya rencana mau jualan es, tapi saya juga dikasih ide esnya, namanya es oyen. Itu aja jualnya. Soalnya kalau es oyen resep di kita juga ada, peralatannya juga ada, dan bahan-bahan seperti cup kayak gitu juga udah ada. Jadi kamu tinggal dagang aja gitu. Nah, saya mau jalanin itu. Ya, bagi teman-teman yang lihat video ini, saya minta doanya. Soalnya saya udah nganggur 2 bulan, punya anak 1 masih kecil, punya istri. Saya minta doanya kepada teman-teman semua. Ya mungkin di luar sana juga banyak yang seperti saya. Cuman kayak gini loh. Kalau kita tertekan dalam situasi yang sangat berat, katakanlah sudah jatuh tertimpa tangga gitu loh. Sudah berjuang, sudah belain contohnya seperti pinjem uang buat perjuangan tersebut, lalu gagal. Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, berpikiran positif. Yang ketiga, teruskan perjuangan.
Karena kalau kita stay di sakit hati saja atas perjuangan kita yang gagal, mental kita kena, maka pola pikiran kita akan berubah. Bahasanya seperti ya, gua udah kapok lah, gua udah gak mau lagi lah, kalau kerja gua gak mau lagi kerja lah. Gak, jangan. Terus sadar, teruskan perjuangan, berpikiran positif. Ya mungkin kemarin yang gagal itu bukan berarti gagal, tapi kedepannya pasti ada kesuksesan atau keberhasilan. Yang ketiga, terus berjuang. Masa sih di antara semisal angka itu, di antara 10 perjuangan gak ada satupun perjuangan yang sukses? Masa, ya kan? Makanya terus berjuang. Soalnya saya ngalamin gitu. Dan saya belum nyebutin saya sudah berhasil, cuman dari kegagalan-kegagalan kemarin itu ada hikmah dan ada hal yang positif gitu yang saya ambil. Bahkan sampai sekarang saya disebut, bagi diri saya sendiri kan, bagi ukuran diri saya sendiri, saya masih kuat gitu. Saya terus berdoa, saya terus juga ikhtiar, terus berjuang sampai ke titik nanti saya berhasil gitu. Jadi bagi teman-teman yang ngalamin seperti saya, sudah menikah, ada tanggung jawab di keluarga, tapi belum bekerja, cari kerja sana sini, cari uang sana sini buat ngehidupin anak istri. Jangan berhenti berjuang, terus berpikiran positif. Jangan sampai mental kita down gitu. Terus saja berjuang. Pasti ada titik di mana kita akan menemukan keberhasilan dari seluruh perjuangan kita yang diperjuangin di hari kemarin-kemarin gitu. Pokoknya sukses selalu. Dan saya maaf juga bikin channel saya di YouTube ini bukan karena saya bukan karena kepengen jadi YouTuber. Itu masa bodoh bagi saya. Poin pertama ya, kalau misal dari YouTube ada penghasilan ya alhamdulillah, buat nambah-nambah penghasilan juga bagi saya pribadi. Cuman yang paling penting saya berbagi pengalaman bagi teman-teman yang sama seperti saya, posisi saya. Semangat terus, jangan patah semangat, perjuangan full power, berpikiran positif. Jangan sampai kita kalah sama keadaan, lawan keadaan. Baik, itu saja pengalaman pribadi saya. Mungkin video ini akan berlanjut di hari esok. Kalau saya sehat, kalau saya ada luang waktu buat bikin video, mungkin besok juga saya akan upload video saya juga. Mungkin apa yang dinantikan hari esok itu, pengalaman hari esok itu apa, saya akan ceritain semuanya. Jadi ini juga bentuk perjuangan saya sampai hari ini. Hari esok juga, hari lusa juga saya mau berbagi ke teman-teman. Mungkin dari sisipan-sisipan pengalaman saya ini ada hal yang mungkin jadi hal positif bagi teman-teman, jadi pengalaman bagi teman-teman gitu loh. Jadi tujuan saya membuat video di YouTube ini, saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita,
berbagi, kalau sedih itu berbagi kesedihan sesama yang ngalamin seperti saya. Kalau senang juga berbagi kesenangan. Kalau pengalaman juga, pahitnya manisnya pasti saya ceritain. Kalau tips pengalaman juga kalian bisa pikirin sendiri-sendiri, cuman saya mau ceritain pengalaman saja, bahwa pengalaman ini pengalaman gitu loh. Baik, terima kasih bagi Anda yang mendengarkan video saya ini. Kalian hebat, dan bagi kalian dari saya, terus semangat, jangan pantang menyerah, full power mental kalian. Apalagi bagi kalian yang masih belum menikah, masih banyak perjuangan yang panjang, dan masih sedikit tanggung jawab daripada sama orang yang sudah menikah gitu loh. Manfaatin, jangan sampai penyesalan di akhir gitu loh. Jangan sampai penyesalan itu membuat diri kalian pahit. Sering konsultasi sama orang-orang yang berpengalaman itu yang membuat, ya, salah satu yang membuat kita, pola pikir kita dari negatif mampu merubah menjadi positif gitu. Terima kasih. Kalian boleh tonton video saya besok, di like, subscribe, dan follow juga. Kita berbagi kepahitan, kesedihan, dan sebagainya, berpengalaman dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.